Berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua dari lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh. Tubuhnya kecil, sosoknya sederhana, tapi di balik kebersahajaannya, ia adalah sosok luar biasa. Seorang pejuang tanpa takut yang selalu berdiri di baris depan dalam membela hak-hak mereka yang tertindas. Seorang yang karena keberaniannya akhirnya dibungkam, dibunuh. Munir, aktivis HAM yang diracun di udara pada 7 September 2004 itu telah menjadi seorang pemberani sejak ia masih belia. Menurut sang kakak, Anissa, saat masih kecil, Munir tidak pernah takut berkelahi melawan anak lain yang tubuhnya lebih besar bila dia melihat hal-hal yang dianggapnya tidak adil. Lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1964, putra kelima dari 7 bersaudara pasangan Said Talib dan Jamilah ini bukan tergolong anak pintar di sekolah. Meski demikian, sedari kecil, Munir telah menunjukkan kehangatan pribadinya sebagai orang yang pandai bergaul dan peduli dengan nasib orang lain. Semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, daya kritis dan kemampuan berorganisasi Munir terasah dengan baik. Seiring keaktifannya di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan organisasi intrakampus. Kondisi masyarakat yang masih terkungkung sistem politik represif Orde Baru menempa banyak aktivis mahasiswa termasuk Munir menjadi sosok yang sangat kritis. Pecahnya kerusuhan Tanjung Priok pada 1984 yang menewaskan ratusan orang dan terjadinya beberapa peristiwa berlatar sara awalnya sempat membentuk Munir menjadi aktivis muslim dengan pemikiran radikal. Namun, keterlibatannya dalam aksi-aksi advokasi pada para korban pelanggaran HAM membuka wawasan Munir terkait hal-hal substansial yang harus diperjuangkan. Munir pun bertransformasi menjadi seorang aktivis HAM yang militan, toleran, dan tak kenal rasa takut dalam membela pihak-pihak yang tertindas. Supaya orang tidak miskin, bukan orang miskin yang diperangi. Tidak benar Islam itu membuat bahwa Bapak hanya ya sudah ini takdir kita jadi miskin, mari berdoa dan terus pulang lagi tidur lagi tidak melawan apa-apa. Nah itu tidak Islam. Setelah menjadi sarjana hukum pada tahun 1989, Munir bekerja di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya. Sejak itu, keterlibatannya dalam kerja-kerja advokasi membela para korban pelanggaran HAM kian tak terbendung. Setelah bergabung dengan LBH Surabaya pada tahun 1989, aktivitas dan keterlibatan Munir dalam aksi-aksi advokasi terhadap para korban pelanggaran HAM makin menonjol. Pada masa ini,
Munir pernah menjadi penasehat hukum dalam sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan aparat militer atau aparat pemerintah lainnya. Ya, ternyata pengusaha. Ya, yang dirugikan siapa? Loh, Setelah sempat dipromosikan menjadi Direktur LBH Semarang tahun 1996, Munir ditarik ke YLBHI di Jakarta. Saat dipercaya sebagai koordinator kontras, nama Munir mencuat sebagai salah satu tokoh nasional berkat keberanian dan konsistensinya dalam menangani kasus penculikan aktivis. Ternyata harapan saya bahwa kasus ini Berkat kerja-kerja advokasi yang dilakukan kontras dan para pegiat HAM lainnya, 9 dari 23 aktivis yang sempat diculik berhasil ditemukan kembali. Sejumlah anggota Kopassus TNI dipecat dan dipenjara karena keterlibatan mereka dalam aksi penculikan ini. Meski dalang penculikan aktivis lolos dari hukuman penjara, mitos bahwa aksi penculikan oleh tentara tak bisa dibawa ke meja hukum berhasil dirobohkan. Munir Selain kasus penculikan aktivis, lewat kontras dan imparsial yang dipimpinnya, Munir kemudian juga banyak terlibat dalam kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum terhadap para korban pelanggaran HAM lain. Munir antara lain menjadi penasehat hukum untuk para korban tragedi Tanjung Priok, tragedi Semanggi I, dan tragedi Semanggi II. Munir juga melakukan advokasi terhadap para korban kasus kekerasan oleh tentara di Aceh, Papua, dan Lampung. Keterlibatan Munir dalam aksi-aksi advokasi terhadap para korban pelanggaran HAM membuat ia, keluarga, dan teman-temannya kerap menjadi sasaran teror. Namun, tak hanya teror. Keberanian Munir dalam membela kaum tertindas juga melahirkan apresiasi dan simpati yang luas. Apresiasi itu tak hanya datang dalam wujud berbagai penghargaan berskala internasional, namun juga datang dari berbagai lapisan masyarakat. Di tengah segala kesibukannya memperjuangkan penegakan HAM di tanah air, Munir mendapat tawaran studi S2 di Belanda dan Munir menerima tawaran itu. Saya terlalu lama untuk bersekolah dan saya tidak pernah punya sejarah sekolah pinter. Saya selalu bodoh di sekolah dan pekerjaan saya berantem mulai TK sampai lulus kuliah. Baru kali ini saya mau sekolah yang agak serius, makanya saya uji 1 tahun ini bisa. Perpisahan sementara Munir dengan keluarga dan teman-temannya ini ternyata menjadi perpisahan abadi. Di udara, dalam penerbangan ke Belanda, Munir dibunuh. Munir meninggal dibunuh dalam penerbangan ke Belanda pada tanggal 7 September 2004 dengan cara diracun. Setelah lewat penyelidikan berliku dan tekanan tak kunjung putus dari para pegiat HAM, tersangka pembunuh Munir, Polikarpus Budihari Prianto, diseret ke meja hijau. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus divonis 14 tahun penjara. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan, Polikarpus yang mengaku sebagai pilot Garuda yang sedang cuti menaruh racun arsenik ke makanan Munir karena ingin membungkam pengkritik pemerintah dan militer tersebut. Hakim juga menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar atas nama agen intelijen senior. Pada 19 Juni 2008, Majen Purnawirawan Muhdi PR ditangkap karena diduga sebagai otak pembunuhan Munir. Meski demikian, pada 31 Desember 2008, Muhdi divonis bebas. Dengan bebasnya Muhdi, upaya mencari dalang pembunuh Munir juga terhalang. Banyak spekulasi muncul terkait siapa dalang pembunuhan ini. Dengan gagalnya pengadilan menyeret dalang pembunuhan Munir ke penjara, upaya untuk membongkar motif utama pembunuhan Munir hingga kini masih gelap. Pembunuhan Munir menjadi salah satu sejarah gelap dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun, kasus pembunuhan ini sekaligus juga menjadi lonceng seruan pada semua pegiat HAM dan siapa saja yang mencintai keadilan dan kemerdekaan untuk berjuang seberani, setangguh, dan seikhlas Munir.
dulihkan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih